Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Muda Aceh. Nah, baik, pada pertemuan kali ini ya, saya ingin membahas tentang berbagai macam keluh kesah teman-teman ya. Di video ini saya akan menanggapinya gitu. Dan juga kita akan saling support dan saling berbagi pengalaman satu sama lain. Yang dimana mungkin pengalaman ini bisa membantu teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi, untuk berdasarkan pengalaman pribadi dan juga berdasarkan beberapa sumber yang sudah saya liput dari beberapa teman-teman lainnya yang berpengalaman dalam menghadapi ujian prometrik gitu ya. Jadi pada dasarnya bidan ini dia ada yang namanya person view, ada juga yang namanya prometrik. Nah, kalau ditanya saya harus pilih prometrik atau person view ya, gitu. Jadi sebenarnya keduanya itu nggak ada perbedaan atau nggak ada kesalahan gitu ya. Sama-sama bagus. Tapi saran saya, kalau Anda adalah spesialis, alangkah lebih baiknya memilih prometri. Oke? Alangkah lebih baiknya memilih prometri. Tapi jika memang Anda adalah teknisi bidan, itu tidak ada pilihan ya. Kalau untuk ujian, teknisi bidan hanya bisa mendapatkan person view. Emang kenapa harus seperti itu? Sebenarnya kedua-duanya itu bagus ya, nggak masalah, nggak ada permasalahan. Cuma kalau person view ini dia stratanya itu belum terlalu update seperti prometrik. Nah, kalau prometrik ini kan udah lebih umum ya, jadi mereka pun untuk mengupdate soal-soalnya sudah bisa mereview mana soal yang lebih susah, mana soal udah ada level-level standar daripada soal-soal tersebut. Jadi untuk pembaharuan tahap prometrik itu lebih terintegrasi gitu. Jadi ya jangan juga patah semangat bagi teman-teman yang mendapatkan person view, karena itu bukan suatu hal perbedaan yang sangat signifikan, tidak. Konsep yang pada dasarnya saat menghadapi ujian prometrik itu supaya kita lulus ya, walaupun tidak sekali ujian langsung lulus, tapi setidaknya walaupun hanya sudah mencoba 2 kali hingga 3 kali baru lulus, itu nggak masalah ya, yang penting endingnya adalah lulus. Tapi memang alangkah lebih baiknya jika sekali ujian langsung lulus ya. Ya kenapa? Ya setidaknya tidak banyak pengeluaran, tidak banyak biaya ya, dan kita pun tidak terlalu stres gitu kan. Konsep yang pertama ya, ini yang saya bagikan adalah tips dan trik yang sudah berpengalaman teman-teman lainnya dan saya pribadi gitu. Yang pertama adalah, satu, konsepkan dalam pikiran Anda bahwa kesempatan ujian ini tidak ada 3 kali, hanya ada 1 kali. Hanya ada 1 kali seumur hidup. Tidak ada istilah 3 kali itu yang perlu Anda sugestikan pikiran Anda. Ya, harus Anda benar-benar keep mindset pikiran Anda ini bahwasannya ujian prometrik hanya 1 kali seumur hidup, tidak ada 3 kali. Jadi saya harus benar-benar belajar, harus benar-benar fokus, harus benar-benar mereview soal-soalnya itu sesuai dengan blueprint. Nah, itu konsep yang pertama. Jangan pernah menganggap ada 3 kali kesempatan. Anggap saja ini tidak ada kesempatan kedua, hanya ada 1 kali kesempatan. Jadi Anda effortnya itu harus benar-benar mempersiapkan mental, mempersiapkan energi, mempersiapkan dana dan sebagainya. Karena untuk mendapatkan ujian ini juga kita harus berbayar ya, sesuai dengan kurs dolar. Jadi ada yang 900 rial, ada yang 1000 rial, ada yang 1200, 1300 rial. Jadi itu sesuai dengan berapa nilai kurs dolarnya. Maka dari itu saya sampaikan harus benar-benar tersugesti dalam pikiran Anda bahwasanya ujian ini hanya 1 kali, tidak ada 2 dan 3 kali kesempatan. Jadi dengan begitu Anda benar-benar belajar ya. Kemudian yang kedua, Anda cukup fokus dengan blueprint. Kalau Anda bidan, maka bidan teknisi, maka blueprint yang Anda fokus adalah blueprint ini. Oke? Kemudian, jika Anda bidan spesialis, blueprint ini yang perlu Anda fokuskan. Oke? Berikutnya, jika Anda perawat teknisi, maka blueprint ini yang perlu Anda fokuskan. Oke? Dan jika Anda adalah perawat spesialis, maka blueprint ini yang Anda fokuskan. Artinya apa? Tidak perlu terlalu banyak belajar dari sumber ini, sumber itu, dari sana, dari sini, dari situ. Nggak perlu.
Perlu sih perlu. Itu hanya untuk koleksi soal ya. Tapi dalam menjawab soal kan semisal nih kita udah mendapatkan berbagai sumber macam soal-soal ujian gitu kan. Berbagai sumber macam soal ujian dan bahkan banyak sekali sudah kita kumpulkan. Tidak perlu Anda kuasai semua soal-soal itu. Cukup Anda baca saat Anda lihat, oh iya ini soal yang memang sesuai dengan blueprint saya. Itu saja yang Anda pelajari. Yang bukan sesuai dengan blueprint Anda skip. Lewati, nggak perlu terlalu dipelajari. Cukup Anda fokus pada blueprint Anda. Kemudian, setelah Anda tahu, misal blueprint Anda ada tentang antepartum, ada tentang postpartum, intrapartum. Nah, Anda buka website atau Anda baca buku atau Anda buka Google tentang semua teori-teori dasar tentang blueprint Anda. Teori dasarnya saja, tidak perlu yang terlalu detail-detail, tidak perlu. Teori dasarnya saja Anda pelajari ya. Buka tuh di Google banyak banget ya PDF-PDF yang bisa merekomendasikan Anda tentang teori yang Anda cari. Jadi di sana nanti Anda pelajari tuh teori-teori sesuai dengan blueprint Anda. Dengan demikian, itu bisa membantu ilmu pengetahuan Anda ya, bisa merenew kembali ingatan Anda yang pernah Anda pelajari pada saat bangku kuliah dulu. Dengan demikian Anda bisa oh iya benar, oh iya tentang ini, oh iya dulu tentang ini gitu. Jadi bisa mempermudah Anda untuk untuk mempelajari teorinya, karena kan soal-soal ini dari teori ya, teori dasar. Jadi kalau teori dasarnya nggak tahu juga sulit untuk menjawab soal, ya kan? Nah, kemudian konsep yang ketiga adalah pilih jadwal ujian pada saat pagi. Jadi minimal ya jam 9. Kalau bisa jangan pilih jadwal ujian yang jam 12, jangan. Kalau memang jarak tempuh Anda, tempat lokasi ujian itu sangat jauh, usahakan Anda datang sehari sebelum waktunya. Yang namun, Anda tetap pilih waktu ujian itu di pagi hari. Kenapa? Karena otak kita pagi hari masih fresh, sangat berbeda ya. Otak kita di saat siang hari dengan pagi hari itu sangat berbeda. Ya, jadi memang benar-benar pilih jadwal ujian pagi. Kalau jauh jarak tempuh, Anda harus bermalam di tempat tersebut atau di hotel atau penginapan yang lebih terjangkau lokasi tempat ujian Anda. Jadi itu sangat membantu sekali ya, dan itu jangan disepelekan gitu. Kemudian lagi, pilih tempat ujian itu kalau bisa ya, usahakan yaitu di kota pusat ya, jangan di provinsi, di kota pusatnya, di kota medianya, kota madya gitu. Jadi usahakan di kapitalnya, semisal nih Anda di provinsi Abaha, di kota Abahanya, jangan ambil yang di kabupatennya gitu. Kemudian semisal Anda di Riyadh cluster, kan Riyadh ada cluster 1, 2, 3 ya. Nah, Anda harus pilih benar-benar di kapitalnya, di pusat Riyadhnya. Kemudian yang Anda berada di Jeddah. Jeddah itu kan luas ya, luas banget. Ada yang jarak tempuh ke kota Jeddah itu sendiri sekitar 3 jam, 4 jam ya kan. Nah, Anda usahakan pilih yang di pusat kota Jeddahnya untuk ujian. Jangan pilih di tempat yang jauh, jangan ya. Karena itu sangat ya walaupun enggak signifikan, tapi itu sangat membantu. Karena terkadang di perkotaan dia lebih mudah dan persyaratannya, ketentuannya, sistemnya itu nggak sesulit di provinsi. Karena terkadang provinsi, ya namanya provinsi ya, memang nggak semua sih, tapi rata-rata kan mereka lebih detail ya dalam penanggulangannya gitu. Tapi kalau di kota seperti saya pribadi yaitu di Riyadh, malah nggak se-ekstrim seperti cerita teman-teman lainnya yang harus buka jilbab, harus buka anting apa segala macam, harus benar-benar kosong di badan, hanya ada pakaian doang gitu ya. Tapi cincin apa segala macam aksesoris semua tidak boleh, bahkan kacamata pun diperiksa gitu ya. Tapi di Riyadh malah justru nggak seperti itu. Makanya kalau memang teman-teman ada kesempatan atau bisa menempuh ke Riyadh-nya lebih mudah, alangkah lebih baik coba deh di Riyadh, juga lebih baik, lebih merekomendasikan gitu. Nah, karena siapa tahu ya dengan demikian teman-teman bisa terwujud cita-citanya gitu. Nah, terakhir tips belajarnya. Tips belajar ini memang benar-benar harus difokusin. Jadi kan kita di sini jauh dari keluarga ya. Kita di sini khusus untuk belajar ya, khusus juga untuk bekerja. Jadi luangkan waktu Anda selain daripada bekerja adalah istirahat yang cukup ya, dan belajar yang banyak. Oke. Jadi usahakan per hari itu harus bisa menguasai 100 soal. Bisa nggak? Itu sulit loh. Memang kedengaran 100 soal itu nggak banyak. Tapi 100 soal itu jika Anda fokuskan 2 jam cukup kok. 1 jam juga bisa terjawab kok kalau Anda fokuskan ya.
gitu. Jadi kalau Anda fokus dalam belajar, nggak perlu banyak sebenarnya belajar ini, nggak perlu yang harus siang dan malam, enggak ya. Tapi fokus. Jika Anda fokus, 10 soal yang Anda pelajari itu juga akan menetap di otak Anda. Makanya fokus. Jadi kalau udah ini deh, bagikan waktu Anda ya. Benar-benar ya, Anda harus bisa membagi-bagikan waktu, mengklasifikasikan waktu agar Anda bisa benar-benar menguasai soal-soal yang Anda pelajari. Jadi harus benar-benar fokus, dengan demikian soal yang Anda pelajari bisa teringat gitu. Jadi kalau semisal udah ketahuan kapan jadwal ujian ya, mulai saat itu juga Anda harus benar-benar fokus, minimal 1 hari Anda harus belajar 4 jam. 4 jam mereview soal-soal yang saya sampaikan tadi. Yang sesuai dengan blueprint Anda. Oke, harus sesuai dengan blueprint Anda. Oke, harus sesuai dengan blueprint Anda. Tidak perlu Anda membahas soal-soal yang tidak berkaitan dengan blueprint, karena soal yang akan keluar adalah sesuai dengan blueprint. Nah, jadi kalau semisal nih 2 minggu sebelum ujian ya, Anda udah tahu jadwalnya, itu harus benar-benar fokus. Tinggalkan HP, jauhkan handphone. Handphone hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan suami mungkin, berkomunikasi dengan orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Selebih daripada itu jangan menggunakan handphone, jangan dulu fokus untuk update ini itu ya. Kemudian Anda kalau bisa Anda rahasiakan jadwal ujian Anda kepada sekeliling Anda kecuali keluarga Anda. Mungkin kalau untuk keluarga Anda minta mohon doanya gitu ya. Tapi kalau untuk teman sekeliling, teman kerja, lebih baik ya saran saya dirahasiakan saja. Karena kita tidak tahu penyakit ain mereka itu bisa membuat kita terjebak tidak lulus gitu kan. Kemudian juga mungkin dengan rasa ekspektasi mereka yang luar biasa kepada kita membuat kita terbebani. Jadi alangkah lebih baiknya tenang, santai, benar-benar fokus belajarnya, dan fokus aja, tidak perlu tidak perlu mengingat dan tidak perlu mengingat dan mempertimbangkan bagaimana perasaan-perasaan orang lain yang mengharapkan kita lulus. Jangankan mereka, kita pribadi kan juga ingin lulus. Maka dari itu udah nggak perlu pikirkan tentang apa harapan mereka kepada kita, tapi cukup kita sendiri sebesar mana perjuangan kita untuk bisa menggapai kelulusan ini. Karena kan nggak hanya mereka ya, kita pribadi juga udah berjuang banget, udah stres banget untuk menghadapi semua ini gitu kan. Jadi memang konsepnya adalah belajar, oke, belajar. Nah, di luar daripada belajar, Anda juga berdoa, toh. Nah, untuk tips berdoa ini ya, ini memang sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau memang Anda adalah Muslim, maka saya ingin berbagi bahwasanya minta doanya itu kepada orang tua jika memang masih ada, kemudian ditambahkan dengan bernazar dan includekan dalam doa Anda adalah Anda akan bernazar kepada anak yatim piatu, kaum duafa, atau fakir miskin gitu. Jadi bukti nazar Anda itu ada yang bersifat materi, artinya uang, atau mungkin kenduri, atau seperti berbagi makanan. Kemudian juga seperti upaya Anda untuk bisa berpuasa jika memang Anda menuju kemenangan. Nah, sebelum jadwal ujian itu lulus atau tidak, nazar Anda ini alangkah lebih baiknya Anda tunaikan secara perlahan. Jadi artinya memang sih sebenarnya kita menunaikannya setelah tahu hasil ya. Tapi kenapa enggak kita tunaikan sebelum hasilnya terwujud? Dengan demikian kan ibarat kata itu sebagai support ya, sebagai support yang tadinya mungkin kita tidak tahu hasilnya bagaimana, dengan adanya support daripada doa kita ini kita berikan di permulaan atau di advance gitu kan. Jadi membuat kita itu lebih tersupport sistemnya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian lebih mudah untuk tercapai gitu. Karena pada dasarnya semua ini adalah kehendak Allah ya, kehendak Allah, dan itu tidak akan terwujud hanya karena usaha kita pribadi. Tidak ya, semua itu dari Allah. Maka dari itu walaupun sepintar apapun Anda, jika Allah tidak berkehendak maka itu tidak akan terjadi. Tapi dengan kita hanya mengandalkan Allah saja tanpa berusaha pribadi pun itu tidak akan terjadi gitu kan. Jadi memang usaha ini benar-benar ya, belajarnya ini benar-benar bukan hanya sekedar punya waktu, nggak punya waktu, nantilah kalau sempat belajar. Tidak, memang diri Anda itu harus Anda tanamkan. Anda ingin belajar, memang Anda ingin belajar untuk bisa ujian, agar ujiannya lulus, agar ujiannya mendapatkan hasil yang terbaik, dan Anda bisa benar-benar mempelajari teorinya gitu. Dengan demikian, fokus dalam belajar, insya Allah pasti lulus. Karena anggap ini adalah kesempatan satu sekali seumur hidup dan tidak akan terulang lagi. Jadi jangan menganggap nggak apa-apa, ada kesempatan kedua, ada kesempatan ketiga. Dengan begitu tidak membuat membuat diri kita itu
optimis, tidak membuat diri kita itu 100% untuk fokus, untuk benar-benar gitu kan. Ya mungkin ya tips-tips ini bisa membantu teman-teman. Ingat, manjat wajadah, oke? Jadi kalau semisal aku udah manjat wajadah, aku udah manjat kok, aku udah berusaha tapi kok nggak ada hasil, berarti usaha Anda belum sesuai dengan manjat wajadah. Karena yang namanya manjat wajadah, benar-benar usaha Anda pasti Anda akan mendapatkan hasilnya. Jadi kalau semisal Anda udah berusaha tapi hasilnya belum ada, berarti itu kategori untuk berusahanya itu masih kurang. Allah itu maha adil, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha yang menempati janji. Ya, Allah selalu bilang bahwasanya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya untuk tips dan trik hari ini saya bagikan pada teman-teman. Semoga bisa membantu ya, semoga bisa terinspirasi ya, semoga juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.